Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya komik itu bisa bekerja? Kok bisa ya kumpulan gambar diam tapi rasanya hidup banget dan bisa nyeritain sesuatu? Coba deh, lihat potongan komik ini. Ini tuh bukan cuma sekedar gambar loh. Ada sebuah bahasa tersembunyi yang lagi bekerja di sini. Sebuah tata bahasa visual yang bikin otak kita otomatis merangkai panel-panel ini jadi satu cerita yang utuh. Nah, kali ini kita bakal bareng-bareng coba mengungkap bahasa rahasia itu. Kita akan bedah anatomi komik dan cari tahu gimana caranya para komikus bisa bikin kita merasakan waktu, gerakan, dan emosi cuma pakai tinta di atas kertas. Oke, kita mulai ya. Biar benar-benar paham, kita harus pecah jadi bagian-bagian terkecilnya dulu. Kita lihat satu persatu elemennya. Semuanya itu berawal dari sini. Unit paling dasarnya. Panel. Anggap aja setiap panel itu kayak satu jepretan kamera. Satu momen dalam waktu dan ruang yang dibekukan. Nah, contohnya kayak panel yang ini nih. Di sini kita melihat satu adegan spesifik, semua aksi penting untuk momen itu ya ada di dalam kotak ini. Inilah fondasi dari setiap cerita komik. Oke, sekarang bagian yang paling menarik. Justru elemen yang nggak kelihatan. Ruang kosong di antara panel-panel ini disebut parit atau gutter. Kelihatannya sepele ya, tapi disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Parit ini nih yang memaksa otak kita buat bekerja. Kita secara nggak sadar menyimpulkan apa yang terjadi di antara panel pertama dan panel kedua. Kita yang mengisi celah itu dengan gerakan, waktu, dan aksi. Jadi ini semacam kolaborasi gitu, antara komikus dan kita sebagai pembaca. Kadang-kadang, kita butuh sedikit petunjuk dari si komikus. Nah, disitulah fungsi kotak narasi. Ini kayak suara narator yang ngasih kita konteks penting. Misalnya, sementara itu atau keesokan harinya. Terus cerita tanpa dialog, hambar dong pastinya. Nah, balon kata inilah yang ngasih suara ke para karakter. Bentuk dan ekor balonnya aja bisa ngasih tahu kita siapa yang ngomong, dan bahkan gimana cara ngomongnya, entah itu teriak, berbisik, atau cuma mikir dalam hati. Lihat deh, ini contoh yang pas banget. Balon kata ini secara visual langsung menyambungkan dialog ke orang yang berbicara. Jadi nggak mungkin salah orang kan? Sangat efisien dan gampang banget dimengerti. Komik itu kan medium bisu ya, nggak ada suaranya. Terus gimana caranya kita bisa dengar sesuatu? Jawabannya, onomatope. Ini tuh kata-kata yang meniru suara, yang bikin dunia komik jadi terasa lebih hidup dan terdengar di kepala kita. Contohnya ya ini. Kamu nggak cuma baca kata kaboom, tapi kamu kayak bisa dengar ledakannya kan? Ukuran, bentuk, dan gaya hurufnya, semua itu berkontribusi pada efek suara yang ingin diciptakan. Oke, kita udah tahu nih bagian-bagiannya. Sekarang, gimana para ahli menyatukan semua itu jadi satu definisi formal? Jadi komik itu sebenarnya apa sih? Scott McCloud, salah satu pakar komik paling top, memberikan definisi yang luas banget. Dia menekankan dua hal, penyampaian informasi dan respon estetis. Artinya, komik itu bukan cuma soal cerita, tapi juga soal seni dan gimana perasaan kita pas melihatnya. Kalau menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, kuncinya ada di urutan gambar yang erat. Jadi yang paling penting itu sifat berurutannya, di mana satu gambar membangun gambar berikutnya untuk membentuk sebuah narasi. Nah, MS Gumelar menambahkan satu elemen lagi, niat atau tujuan si pembuat. Komik itu bukan sekedar rangkaian gambar acak, ada tujuan di baliknya, ada pesan yang mau disampaikan oleh si kreator. Jadi kalau kita rangkum, inilah resep utama sebuah komik. Ada gambar yang berurutan, dibuat dengan tujuan tertentu, seringnya sih ada teksnya juga. Dan semua itu digabung untuk menceritakan sebuah kisah, dan yang paling penting, membuat kita merasakan sesuatu. Dengan bahan-bahan dasar yang sama tadi, para kreator ini sudah membangun jagat raya komik yang luas banget. Coba kita lihat beberapa jenis dan gayanya yang berbeda. Kalau dari cara buatnya, secara umum ada dua nih. Ada komik konvensional yang semuanya digambar dari nol. Lalu, ada juga komik kolase yang memakai guntingan gambar dari sumber lain, lalu ditempel-tempel untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mirip seni mosaik itu. Dan jenisnya, wah, banyak banget. Mulai dari komik strip pendek yang biasa kita lihat di koran, buku komik klasik yang tebal, sampai genre yang mungkin nggak kita sangka, seperti biografi mendalam atau bahkan penjelasan konsep ilmiah yang rumit. Semuanya bisa diceritakan lewat komik. Di Indonesia sendiri, kita juga punya warisan komik yang kaya banget loh. Karya-karya legendaris seperti Si Buta dari Gua Hantu atau Gundala, itu bukti nyata gimana medium ini bisa dipakai untuk menceritakan kisah kepahlawanan dan petualangan yang akarnya kuat banget di budaya kita. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, sekarang kamu punya kekuatan super baru.
Nanti kalau baca komik lagi, kamu nggak akan cuma melihat ceritanya. Kamu bakal melihat pilihan-pilihan yang dibuat oleh si seniman. Kamu akan sadar sama bahasa visual yang lagi berbicara sama kamu. Sekarang kamu paham kan, panel, parit, dan balon kata itu bukan cuma hiasan, tapi alat penceritaan yang sangat kuat. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan pemahaman baru ini, petualangan visual seru apa ya yang menanti kamu di halaman berikutnya?